Selamat sore Bapak. Sore, Saya Mbak. Jasmine. Sebelumnya terima kasih Bapak udah mau meluangkan waktu untuk kami short interview tentang perjalanan bisnis Bapak selama ini. Iya. Sebelumnya Bapak boleh tolong perkenalkan diri terlebih dulu? Oke, perkenalkan nama saya Catur. Nama lengkapnya Catur Wahyu Edi Prakoso. Yang jelas saya lahir di Klaten. Jadi besar juga di Klaten sih. Oke. Asli Klaten. Gitu. Oke. Oh ini berarti Bapak terbang ya ke Yes, sini, baik benar. Bapak. Nah Bapak, sekarang Bapak ini fokusnya lagi di bidang printing apa sih Pak saat ini? Kalau saat ini ya mungkin aku lebih ke merchandise sih kayaknya. Ya sebelumnya udah di cutting sticker, Iya. terus ke printing. Ya sama sekarang mulai merambah ke merchandise gitu. Oke. Kira-kira skala dari 1 sampai 10 itu Bapak di angka berapa tuh Pak? Skillnya. Kalau boleh di spill sedikit scale-nya Iya, gitu. ya mungkin masih belum seperti yang expert yang lain ya. Jadi paling masih di 8 mungkin. Oke, itu udah keren banget Pak dapat ya. Nah, Pak, pengalaman apa aja yang Bapak dapat selama Bapak ada di bisnis printing saat ini? Yang paling berkesan boleh atau Bapak mau ceritain juga ups and down selama Bapak menggeluti bisnisnya? Gimana ya? Ya kalau dalam bisnis yang selama ini aku gelutin itu dari 2008. Udah lama juga ya Pak ya? Ya, udah lumayan dari cutting sticker sampai sekarang ke digital printing ya lumayan banyak prosesnya, dan dari situ juga mungkin jatuh bangunnya juga pasti ada. Jadi mungkin di 2010-an lah. Sebenarnya bukan down ya, cuman mungkin lebih ke proses dari transisi yang dulu mungkin kayak kita manajemennya masih manual, sekarang harus banyak orang, dan di situ mungkin harus sistem yang dibenerin secara manajemennya. Jadi bukan hanya asal kita punya mesin sih, tapi seenggaknya lebih ke manajemen juga harus diimbangin. Waktu itu sih proses transisi di situ yang memang dan akhirnya harus jadi tantangan juga. Jadi kalau sekarang menurut saya jadi punya modal aja belum tentu bisa jalan juga, karena menurut saya kalau nggak diimbangin dengan manajemen yang benar ya bisa jatuh juga. Jadi kalau misalkan apalagi orang bisa buka tapi belum tentu bisa jalanin, belum tentu bisa tahu pasarnya, ya menurut saya juga tantangan juga sih. Jadi belum tentu bisa jalan, mungkin cuma sebentar bisa tutup. Ya, mungkin pengalaman saya seperti itu sih. Jadi makanya kalau sekarang kayak misalkan memilih mesin, jadi lebih hati-hati. Bukan hati-hati sih, intinya lebih ke segmen pasar apa yang memang tepat menurut saya di situ. Jadi kalau kemarin saya pernah juga gara-gara ya mungkin kok ngambil mesin foto, ternyata pasar saya nggak di situ, tapi udah terlanjur beli, akhirnya jadi pengalaman buat saya. Jadi kalau ngambil mesin memang harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai sama yang memang sudah punya pasar. Mungkin seperti itu sih. Jadi perlu strategi apa ya? Jadi nggak cuma asal punya duit terus beli. Iya betul. Tapi ya benar-benar harus sudah punya pasar juga, minimal udah tahu pasarnya lah. Oke, baik. Nah, Bapak boleh nggak di-spill sedikit, ada nggak mesin atau media Bapak yang dari aneka warna gitu, boleh di-spill dikit-dikit? Ada sih, Epson dari aneka warna, terus mesin laminasi dari aneka warna juga, terus kemarin terakhir habis beli mesin Saga aneka warna juga gitu. Lumayan juga ya Pak ya? Ya lumayan. Nah, kalau dari Bapak gimana caranya agar tetap bisa terus bersaing ya Pak ya? Karena kan pasar saat ini itu kan semakin luas dan juga kita harus makin kompetitif gitu. Buat Bapak, gimana caranya kita bisa tetap fight gitu? Kalau aku untuk bisa tetap fight, yang jelas bangun relasi. Itu. Jadi memang itu jauh lebih penting. Jadi ketika kita punya peralatan yang lengkap, tapi kalau relasinya kurang juga menurut saya mencari peluangnya ya. Karena peluangnya justru dari relasi itu. Jadi dari temen mungkin ada kebutuhannya apa, ya itu kita bisa masuk lah mungkin di situ. Nah, kalau dari Bapak sendiri harapan terbaik Bapak untuk bisnis yang Bapak jalani dan juga tips and trick untuk teman-teman yang baru mulai bisnis printing seperti Bapak? Ya mungkin sama dengan saya tadi ya. Jadi sebelum memulai bisnis paling enggak survei dulu di lapangan, dan paling enggak kalau memilih mesin pilih yang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah
sudah sesuai dengan passionnya. Memang dia misalkan suka di kain tekstil, ya mungkin fokus di tekstil. Kalau suka di mungkin craft, ya mungkin di craft. Jadi paling nggak tepat sasaran sama tahu pasarnya dulu. baik. Itu aja sih mungkin. Hmm, Oke, Pak, mungkin ya segitu sudah sangat insightful ya Pak ya untuk teman-teman Oke. juga, untuk kami juga. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya sudah meluangkan Oke. waktu. Semoga Bapak bisnisnya selalu makin sukses ya Pak ya. Amin. Makin besar namanya, scale-nya Amin. bisa jadi 100 ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Siap.